masih di Jakarta sore ini bersama dengan saya Farid Kurniawan yang akan terus menghadirkan informasi menarik dan juga perbincangan hangat untuk Anda hingga pukul 19 malam hari nanti ya. Kali ini kami akan menghadirkan kisah sukses. Ada seorang perempuan aktif. Dia ini adalah licensed promotor Stephen, kemudian juga content creator dan juga beauty planner. Ada Shandy Amanda. Selamat sore Mbak Shandy. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ini lagi di rumah, lagi di kantor atau lagi di mana ini? Jujur aja saya baru selesai ngetes TV. Jadi saya masih di rumah klien minta izin. Wih luar biasa. Sorry ya kita ganggu waktunya sebentar ya Mbak Shandy ya. Oke Mbak Shandy, ini kalau karir profesionalnya Mbak Shandy awalnya jadi apa Mbak? Saya dulu seorang pekerja kantoran di sebuah bank, itu corporate secretary kan, sesuai lah sama jurusan. Lalu saya menjalankan bisnis di dunia kecantikan selama 10 tahun. Tapi habis itu pas COVID masuk itu saya berhenti karena suatu hal dan saya jadi seorang content creator sampai sekarang. Lebih spesifiknya ke beauty creator ya, karena aku tuh beauty enthusiast banget dan berawal dari bisnis yang dulu di dunia kecantikan, jadi masih nyambung ya. Oh oke. Jadi sebelumnya sudah punya bisnis kecantikan? Sebenarnya bukan bisnis yang ngikut orang sih. Oke. Nah terus akhirnya kenapa sekarang ini jadi apa namanya lebih konsen ke content creator aja gitu, nggak pengen kerja kantoran lagi kah? Satu hambatan karena ada anak yang harus diurus. Kedua saya sesuai karakter saya tuh saya nggak suka behind the desk gitu. 9 to 5 itu enggak banget. Lebih seneng kayak sekarang aja saya jalan-jalan ke rumah-rumah klien kan. Lebih enak ya Mbak ya. Lebih santai gitu. Oke, tapi kalau kerja kantoran yang di belakang meja itu sempat dijalani berapa lama? Oh lama, itu 7 tahun lebih apa ya, 8 tahun deh kalau salah. 7 sampai 8 tahun ya, sampai akhirnya sekarang ini jadi kerja sendiri, jadi beauty planner, betul ya? Istilahnya beauty planner ya? Beauty planner karena memang saya ada kerjasama dengan brand sebagai entrepreneurnya, terus content creator kan memang masih jalan terus, dan saya license promotor Stephen itu kayak profesi. Oh oke. Bisa dijelaskan Mbak, ini license promotor Stephen tuh maksudnya gimana sih? Jadi gini, Stephen itu kan adalah sebuah konsep untuk mencari tahu tentang personal genetics dari setiap orang kan. Nah itu kita untuk bisa menjadi promotor atau orang yang ngetes itu kan harus punya license. Oke. Jadi itu maksudnya. Nah biasanya yang mau tes ini selain mencari tahu tentang dirinya sendiri, bisa buat tes minat bakat anak, bisa untuk pernikahan, untuk bisnis, banyak sih, bisa kayak palu gada gitu loh, diaplikasikan ke semua aspek kehidupan. Bisa buat apa aja gitu ya, banyak bidangnya begitu yang bisa menerapkan. Oke. Nah kemudian kalau jadi content creator ini belajarnya untuk membuat konten dari mana? Otodidak mas. Saya asli murni otodidak. Baru ikut pelatihan itu setelah 2 tahun lah otodidak. Pelatihan ngapain? Bikin ide kreatif konten atau? Saya ikut bea scholarship dari Kominfo waktu itu untuk konten kreator. Iya. Keren. Jadi belajarnya berapa lama waktu yang ikut sama Kominfo itu? Untuk Kominfonya saya ikut 2 minggu, tapi dari fasilitatornya itu saya ikut campnya juga 2 hari 1 malam. Jadi saya dapat teori, sertifikasi, dapat praktek juga. Oke. Jadi sekarang ini ngedit sendiri atau tetap ada tim yang bantuin? Saya ngedit sendiri, males bayar orang soalnya kadang suka nggak sesuai kemauan. Serius Mbak, ngedit sendiri, ngedit video, ngedit foto apa gitu sendiri? Iya luar biasa loh. Susah nggak sih Mbak belajarnya Mbak? Saya dulu kan berawal bukan dari handphone ya, bukan smartphone. Saya benar-benar dari MacBook. Jadi saya taunya dari yang laptop, iMovie gitu. Jadi saya taunya susahnya dulu, baru yang gampang. Sekarang kalau pas sekarang taunya gampang dulu kan. Udah di aplikasi yang ada di handphone tuh kayak berarti sekarang kayak ya gampang banget gitu karena udah belajarnya udah dari iMovie. Yes, betul. Yang susah dulu baru yang sekarang ini yang gampang ya. Oke. Nah kalau misalnya membuat konten gitu ya, apa yang perlu diperhatikan kalau dari konten-kontennya Mbak Shandy yang pasti jadi rambu-rambunya tuh konten saya harus begini.
pertama kan kita harus tahu niche-nya kita ya. Niche itu kategori gitu. Kita kemana gitu. Kalau misalnya kita udah tahu niche ya berarti kita harus sesuai audiens kita. Karena walaupun kita beauty itu kan range-nya gede ya. Ada yang anak muda, ada yang ini, ada yang emak-emak gitu. Kalau saya itu lebih ke how to become awet muda. Gitu. Jadi TikTok saya pun namanya CEO of awet muda. Jadi orang tahu, oh kalau mau awet muda tanya aja sama Sandy gitu kan. Dan ini berarti isinya itu adalah tips-tips gitu ya, tips beauty terus tutorial makeup gitu-gitu Mbak? Jadi gini, waktu di awal dari 2019 tuh saya emang banyak kan gitu-gitu ya. Tapi seiring dengan perubahan, kan konten itu ngikut gitu ya. Seiring dengan umur, perubahan, saya lebih ke lifestyle dan sekarang saya banyakin cerita tentang event yang saya ikuti. Oke. Jadi itu yang sekarang jadi kontennya Mbak Sandy. Nah, kemudian Mbak biasanya kalau orang yang lagi belajar nih ngonten gitu ya, bikin konten, entah itu di Instagram, entah itu di TikTok, atau mungkin bikin di YouTube bahkan gitu ya, itu kan kadang-kadang suka nggak sabaran gitu ya, baru posting kok lama banget naiknya viewersnya gitu ya. Itu gimana Mbak tipsnya biar kita bisa sabar dan kita bisa meraih goalsnya gitu, bahwa konten yang kita posting itu akan sesuai dengan harapan kita dari viewersnya dan sebagainya? Yang harus dipahami pada saat kita membuat konten itu kita memberi manfaat, sharing buat orang. Jadi jangan untuk mencari viewers atau followers atau apapun. Gitu. Nah supaya kita mendapatkan memberikan manfaat berarti sesuai kebutuhan. Apa sih yang saat ini orang butuhkan? Gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan adalah apa yang menjadi kebutuhan oleh banyak orang gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau Mbak Sandy kan tadi sudah belajar sendiri otodidak, kemudian juga tadi sempat ikutan kelas untuk bikin konten. Zaman sekarang kan kayaknya banyak banget ya ibu-ibu, nggak hanya ibu-ibu sih, maksudnya dari semua kalangan gitu ya. Itu kayak hampir tiap dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh ngeliatin konten-konten yang ada di berbagai macam sosial media. Kalau Mbak Sandy sendiri sebagai seorang content creator, apakah sama juga kayak begitu atau justru menerapkan ada jam-jam khusus gitu untuk mengakses sosial media? Kalau saya nggak ada jam-jam khusus, tapi saya ngelihat konten itu untuk inspirasi. Jadi, saya mau bakal bikin konten kayak gini, itu langsung saya save. Kalau nggak suka, saya skip. Karena daripada nanti muncul mulu ya? Saya nggak ada tuh scrolling nggak jelas, nggak. Oke. Jadi itu ya, kuncinya adalah ya ngelihatnya yang beneran yang disukain aja gitu ya, Mbak Sandy. Ya, yang disukain sama yang buat inspirasi buat kerjaan kita. Oke. Mbak Sandy, kalau misalnya ada nih pendengar kami yang mungkin sekarang ini lagi mau mulai pengen ngonten gitu ya, apa tips yang bisa diberikan ke mereka? Tipsnya itu konsisten sih. Karena jujur kalau kita nggak konsisten itu kadang baru ngerjain kan, konsisten itu minimal itu 30 hari ya. Kalau untuk yang model-model short video. Tapi untuk mendapatkan kayak expertise-nya itu harus bikin 100 video. Nah kalau nggak konsisten one day one video ya gimana ya, karena saya terbuktinya kayak gitu dulu. YouTube loh saya mainnya dulu. Jadi benar-benar one day one video itu berhasil bikin selama 100 hari. Luar biasa. Ya makanya saya bisa bilang otodidak aja ya, tapi otodidaknya ada pembuktiannya gitu. Jadi kalau nggak istiqomah istilahnya. Nah tadi one day one video sampai 100 hari itu video durasi berapa lama Mbak? Kayak 5 menit deh. 5 menit. Yang lumayan YouTube, ya. Dulu belum ada short video, dulu mainnya YouTube kan. 5 menitan. Iya 5 menit juga lumayan gitu kalau misalnya kan harus mikirin konsep, ya kan? Iya benar. Yang paling susah kalau dari pengalamannya Mbak Sandy apa? Dari segi nyari idenya kah, atau ngedit videonya, atau apanya? Sebenarnya syuting sama edit itu gampang banget. Yang susah itu adalah menyusun konsep sama writing script writing. Itu yang paling susah ya. Selebihnya itu gampang banget semuanya. Oke. Kalau nge-shoot kan ya udah kan kita udah punya konsep, jadi tinggal cari gambarnya juga sesuai dengan apa yang akan dinarasikan gitu ya, Mbak Sandy. Iya, karena udah ada storyboard kan. Aku pasti pakai storyboard. Oke. Baik, Mbak Sandy, terima kasih untuk sharingnya sore hari ini. Terakhir Mbak Sandy, kalau menurut Mbak Sandy sukses itu apa sih? Sukses itu pantang menyerah sih sebenarnya. Pantang menyerah. Pantang menyerah apapun kondisinya, tetap harus bangkit gitu ya Mbak ya, apapun masalah yang dihadapi ya.
Betul, pantang menyerah dan gak banyak alasan. Gak banyak alasan, oke, baik. Terima kasih Mbak Shandy. Kalau misalnya ada pendengar kami yang ingin tahu juga konten-kontennya Mbak Shandy, sosial medianya atau YouTube-nya di mana Mbak? Sama di nama saya, Shandy Amanda. Shandy Amanda, semuanya bisa dicari ya? Ya, baik. Semua kalau cari di Google ketemu semua itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Shandy, selamat sore, salam sehat, sukses terus ya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian mendengar Shandy Amanda, ini adalah seorang content creator, kemudian juga beautypreneur dan juga license promotor Stephen yang sudah menceritakan pengalamannya begitu ya. Tadinya kerja kantoran di sebuah bank, kemudian akhirnya memutuskan untuk kerja sebagai seorang content creator aja, bikin video sendiri dan juga di-upload di sosial media. Luar biasa ya. Anda mungkin tertarik untuk menjadi next content creator?